Selamat sore guys, kami dari Drinker Drunker. Aku minum, kamu goyang. Masa sih? Gua Ben Silaban. Daniel make it raw. Nama lu siapa sih sebenarnya? Bebas. Bebas. Jadi ini sebenarnya official adalah video YouTube pertama kita, benar ya? Betul. Kita baru baru aja ketemu kemarin di lampu merah. Dia lagi minta ya ngamen tapi naik Ferrari. Terus gue ajakin bikin YouTube yuk. Dia mau. Ya udah. Ya ini adalah video pertama kita official. Drunken. Nih lu mending cobain dulu deh nih. Apa nih? Alkohol. Kan drunker. Drunker. Itu drinker. Oh, kita udah ada sponsor nih. Blockingan. Itu aku tidak. Pura-pura aja. Ya. Jadi video kita hari ini disponsori oleh belum ada blockingan. Buat kamu yang mau ngiklan di sini boleh. Bisa. Yang pasti kita drunken ya, kita akan bahas semua minuman, mau yang sehat, tidak sehat atau Ya, enggak tahu. minuman gaul, minuman keras, tidak keras, atau minuman yang kamu mungkin susah dapat untuk dikulik. Kita akan kulik. Hari ini kita bahas Apa nih anaknya? Hari ini kita bahas lifestyle aja kali ya. Lifestyle. Sotoy banget kita udah. Enak dong sotoy. Soto. Goblok. Soto Makassar. Enggak enakan soto Medan, men, ada santannya. Coto dong, coto Makassar. Nanti kita kulik aja makanan boleh kali ya? Boleh. Makanan Silakan. juga boleh. Kita mau kulik makanan juga boleh. Lifestyle ya. Kamu tinggal DM Instagram aku di @bensilaban. Make it raw, W-nya ada 3. Atau ke Instagram kita apa? Lu bisa nggak sih bikin Instagram itu ya yang gampang gitu, jangan make it raw, itu kan susah itu W-nya. Kalau saya itu fotografer gitu, fotografer dan konten kreator. Jadi kenapa namanya make it raw? Karena kalau pas foto itu suka format raw yang mentah, lebih enak nanti waktu editingnya gitu, nggak kekompres filenya. Ujung-ujungnya diupload di Instagram juga. Gitulah milenial. Ya dia kebetulan dia konten kreator juga, terus tukang foto juga, tukang video juga, edit buat kamu yang mau foto-foto, video-video bikin iklan boleh nih. Iya, kalau Bang kan udah emang jadi penyanyi gitu. Salah. Gue musisi. Beda ya? Beda. Gue hanya orang biasa yang mencari serpihan berlian. Saya butiran debu. Jadi gini, gue tuh kan adalah seorang perantau, anak rantau sebenarnya di Jakarta ini. Gue datang ke Jakarta itu tahun 2009. 2009 dari kampung sana, anak kampung dari Medan datang ke sini. Jadi gue datang ke sini tuh ketemu banyak orang, macam-macam orang di Jakarta ini, macam-macam suku. Ternyata di Jakarta ini, ya itu maksudnya ada tips and trick untuk lu bisa ikut bisa get along gaul gitu. Get along gaul. Timpalin dong, susah gue nyari bahasanya. Ini saya barusan. Iya bener. Barusan. Jadi gimana caranya supaya lu bisa diterima di tongkrongan? Ada yang positif, ada yang negatif pastinya. Betul. Nah dari yang Ambil positif. Iya juga. Udah siapa? Gak tahu. Wah, gila. Kan maaf ya jokesnya begitu saya. Nggak apa-apa. Jokes Gitu. omong. Nah sekarang lu deh, gimana menurut lu? Lu kan orang lama di Jakarta kan? Iya, lama di Jakarta. Dari lahir emang udah di Jakarta. Cuma kalau orang tua tuh ngerantau juga. Lu aslinya orang apa sih? Kalau nyokap itu dari Pontianak, Kalimantan Barat, bokap tuh Surabaya, Jawa Timur gitu. Jadi hybrid gue. Gila. Cina Jawa. Lu tau gak sih bedanya Cina Medan sama Cina Jawa? Apa tuh? Nggak tahu lu? Apa? Ih, Kulit. salah. Apa? Biasanya kalau Cina Medan kalau ketemu di mana aja selalu pakai bahasa Hokkien. Dimanapun di tempat umum. Semuanya. Tapi kalau Cina Surabaya enggak, bahasa Jawa. Maaf Cina Medan. Gue Cina Medan. Karena gue dari kecil lahir. Ya lahir dari kecil. Gak ada lahir dari gede. Iya bener. Nah itu, gue kemarin bedainnya gitu. Jadi kalau gue dulu kan gue masih sering-sering naik Transjakarta tuh. Nah, Busway. Busway itu jalannya, ngerti nggak sih? Busway kan Transjakarta. Busway itu bahasa Indonesianya apa? Jalannya bus. Busway. Gimana sih lu? Ship. Alat transportasinya nama Transjakarta. Itu beneran emangnya? Lah gimana? Goblok nih anaknya. Aduh, Baru tahu gue. nggak sekolah. Ya maaf nggak lulus kuliah pak. Gimana? Iya. Lu udah lama di Jakarta nih. Ah. Gue mau tanya lu, kalau biasanya orang kalau mau nyambung ngomong atau dapat komunitas baru,
buat anak-anak sekarang deh, gimana caranya? Nah, kalau dari gue pribadi ya, gue Iya. kan itu lahir 97 tuh, berarti di tengah-tengah. kamera tuh. di situ. Oh, iya. Lo Selfie. lihat prompter lo ya? Nggak siap. Jadi kalau ya gue kan 97 nih. Iya. Gue itu berarti di perbatasan antara generasi 90 sama 2000. Wih, lo Betul. generasi Z. Z ya. Iya. Ultraman Z. Nah, jadul. Nah, terus Nah, jadi kalau di gua generasi gue itu kalau dulu kita baru ngerasain namanya smartphone itu SMP tuh, berarti kelas 7 tuh, senior high school. Nah, itu sebelum kita merasakan adanya smartphone itu tuh biasanya kayak ya udah dari basket, dari futsal atau dari belajar bareng, kita kenal sama yang si B, si C, si D, si E, bla 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 bla. Akhirnya diajak ngumpul yuk sini. Nah, kenalan gitu tuh on the spot tuh. Nah, jadi dari on the spot, terus kita ada nomor HP-nya mereka dulu SMS zamannya kan. Ya udah keep kontaknya dari situ. Nambah circle dari situ, terus pindah sekolah juga nambah circle juga. Gitu. Tongkrongan juga, kita dulu nongkrongnya di warung-warung gitu, ngemper gitu kan. Nah, sejak adanya era smartphone tuh baru ada Instagram, ada ini follow ya sini, keren lo dia, Enak banget follow kayak gitu-gitu. Mostly kayak gitu waktu zaman-zaman masih nongkrong. Friendster tahu nggak? Masih, gue main dulu. Sempat main. Friendster main. Profile pic gue bahkan dulu Gundam. Lu sempat chat pakai MIRC nggak? Yahoo punya bukan? Oh, beda berarti enggak zaman dulu. Bukan ya. Dulu Gue Yahoo Messenger. gimana caranya supaya diterima di gaul itu banyak banget yang banyakan negatifnya sih ya. Yang pertama itu adalah lu ketemu orang terus nongkrong, lu harus ikut ngomong kotor. Lifestyle mereka. Iya, jadi Gaya mereka berarti ya. harus ikut ngomongin orang. Gosip. Iya, sotoy nyambung. Soto. Oke, iya. Jadi misalnya nih ada SKSD gitu. iya, ada orang nih berempat. Ah. Lu lagi ceritain siapa gitu Ah. gini-gini. Terus lu orang baru, so tiba-tiba masuk gini. Iya tuh emang begitu orangnya tuh. Gue juga punya pengalaman yang sama, padahal sebenarnya lu gak punya pengalaman sama dia. Gue pernah ditipuin sama dia tuh gini-gini, padahal sebenarnya nggak pernah. Tapi akhirnya temen ngobrol lu kayak, wah iya berarti lu kena juga tuh sama dia gitu. Yang akhirnya membuat orang itu semakin jatuh. Jatuhnya ke bawah. Iya ke bawah, jatuh ke bawah. Bukan ke atas. Gitu. Itu itu yang pertama. Nah. Lu udah sekarang, gue liat prompter dulu. Woi. Kalau gua kalau misalnya nongkrong nih ada satu tongkrongan baru tuh. Iya. Jadi anak bawang biasanya gua. Ah masa sih? Jadi anak bawang. Kelihatan sih cupu. Betul. Kacamatanya nerd tuh. Tapi gimana? Maksudnya lu biar bisa nyambung sama mereka tuh gimana? Misalnya gua masuk ke sebuah komunitas A. Nah, gua itu bukan kalau dia misalnya ceritanya tentang gibahin orang, jatuhin orang. Nah, komunitas itu juga kayak gitu. Gua tuh masuk nih. Masuk, gua diem dulu, pelongo-pelongo. Iya, Bang. Halo, Bro. Iya, gitu-gitu tos-tosan, duduk, diem. Dengerin nyimak. Pertemuan kedua baru, iya tuh orang anjing brengsek bener gitu. Jadi gua Tetap sotoy juga. sotoy tapi ngumpulin data gitu. Tapi habis itu kayak ya udahlah. Nggak usah diomongin, ganti topik gitu, topik lain gitu. Di kalangan musik itu ada gini, kalau lu mau diterima, lu ngikutin style dia ngomong. Jadi sebenarnya gue Batak nih, sebenarnya. Tapi ketika mereka ngomong, Ale gimana kabar? Jadi ngikut. Gue tiba-tiba gini, beta slow. Asik. Padahal gue Batak. Tapi kan nambah kosakata, nambah preference kita ngomong gitu-gitu. Itu sih nggak nambah, itu ngikut ya. Maksudnya nggak nambah. sebenarnya nggak nambah. Tapi ya itu, maksudnya itu fenomena yang terjadi selama gue gaul sama anak-anak musisi. Kalau boleh tahu nih kan, gue juga baru kenal tadi kan dipungut di lampu merah kan. Iya. Itu kenapa bisa akhirnya dari lifestyle itu berubah bisa jadi seorang musisi gitu? Itu dapat pekerjaan profesi musisi dari pergaulan kah atau emang udah nyari duluan? Kagak, gue dari dulu main musik. Jadi gue waktu di Medan itu, gue udah main musik, ikut festival-festival, cari duitnya di situ. Jadi kalau gue dulu festival menang terus loh, juara satu loh. Satu di belakang. Kagak serius, cari duitnya di situ. Jadi oke. ya akhirnya gue ke Jakarta, terus gue main-main musik juga, terus jadi session. Dan gue kuliah musik, jadi sebenarnya gue ada gelar SSN. SSN, sarjana seni berarti Iya. ya. Di mana di? Tapi nggak kepake. Serius. Maaf Pak dosen, Bu dosen, Pak rektor. I love you. Tapi lifestyle-nya, kalau boleh tahu lifestyle musisi Jakarta sama Medan gimana? Sama nggak atau beda? Beda Beda ya? Nah, relatif sih, tergantung cara lu memandang gitu. Kalau
tapi nggak cuma Medan, Aku mandang dia susah, dia nggak mandang aku banget. agak lumayan soto ya, apalagi Medan ya. Medan itu kayak lu udah jago itu merasa udah paling jago banget. Jadi gua dulu gitu. Ternyata pas gua datang gitu. Pas gua datang ke Jakarta, itu ada anak umur masih 10 tahun, jago banget main pianonya. Gua sampai mau muntah-muntah ngeliat dia main. Jadi banyak hal yang harus dirubah lah waktu gua datang dari daerah ke Jakarta gitu. Apalagi kalau Coba di situ apa isinya? gantian dong. Udah Saya. Apanya nih, yang apa nih? Enggak, kalau lu mau diterima gitu Terima. atau gaul atau misalnya lu lagi Harus ikutan eksis, harus keren gitu. Biasa jatuhnya ke harta sama penampilan gitu. Ditanyain tuh, misalnya kayak udah nih 1-2 kali nongkrong gitu, masih dianggap biasa aja tuh. Wah, ini anak bawang lah, gak ada apa-apa. Kalau lu mau masuk lebih dalam tuh kayak pertama lu kayak yaudah gue traktir deh, misalnya apa dulu nih, apa? Traktir. Traktir. Misalnya kayak beli kacang-kacangan cangkimen gitu deh, contohnya traktir berapa gitu, baru tuh ntar naik. Misalnya mau minum, udah gue aja yang bayar gitu, gue yang bayar, nyantai, nah baru tuh jadi deket tuh. Wah, dia orangnya loyal, bla 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 gitu. Terus pakaiannya keren, bla 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 kayak gitu. Jadi lebih bisa diterima itu dari harta, lu bawa dompetnya seberapa banyak sih, bawa mobilnya apa gitu. Karena ya Jakarta pergaulannya kayak gitu sih. Enak ya, anak Jakarta ya? Nggak enak pak, boncos dulu pak. Oh, gua ada juga tuh gini. Tadi ngomongin masalah lu harus eksis ya. Harus eksis. Nah, gitu. Susah kalau nggak eksis. Ada juga sama, mirip-mirip di zaman gua juga gitu. Jadi lu itu dulu kalau misalnya mau diterima, contoh misalnya itu yang lagi nongkrong itu rame-rame lagi pakai Jordan. Wih, sepatu Jordan. Iya. Lu kalau nggak tahu KW apa enggak. Nah, gini caranya kalau lu mau datang, lu harus ngerti tentang Jordan. Oh, ngulik berarti ya? Ngulik, walaupun lu nggak pakai Jordan. Jadi lu cuman pakai Nike biasa lah, misalnya Nike apa. Terus ya lu, wih, lu lihat sepatunya, gila keren banget, Jordan 12. Berarti ngejilat ya, ngejilat. Nah, biasanya temen-temen gua yang digituin langsung kayak naik gitu kan. Lu jadi diterima di situ. Iya, benar. Harus sih. Dulu gua gitu. Gua kan nggak sanggup beli ya, nggak sanggup beli. Jadi gua ngulik aja Jordan, nggak beli sepatu apa. Nah, gua waktu lihat orang pakai sepatu tuh gua datangin aja. Wih, keren banget nih sepatu Jordan. Beli di mana? Gitu. Tokped. Padahal palsu sebenarnya. Sorry, maaf. Asli. Gua nyambungin yang masalah eksis tadi itu. Ya nggak sih, benar nggak? Zaman sekarang masih gitu nggak sih? Masih, cuman mungkin apa ya? Gua kan juga udah masuk umur kerja gitu kan. Jadi udah nggak yang sering nongkrong gitu ya. Kalau sekarang mau ketemu orang gitu, ya udah datang ketemu, iya siapa, bla bla bla, profesinya apa, suka hobinya apa aja, kegiatannya sehari-hari ngapain, lagi corona kayak gini, kayak gitu. Terus ya udah, jadi nggak ada yang ngebahas, iya nih sepatu gua atau mobil gua nih, enggak. Jadi lebih ke arah ngebahas kerjaan lah kalau sekarang nongkrongnya gitu. Sama anak mobil juga sih. Masih. Kalau gua dulu tuh pernah nongkrong biar diterima nyambung, gua terpaksa ngulik merek, ngulik barang-barang padahal yang gua nggak pakai sebenarnya. Betul. Yang penting kalau lu mau pakai, jangan sampai ketahuan palsu. Itu aja. Tahan malunya sendiri sama. Sakit. Yang penting lu nggak palsu jadi orang. Tapi pernah gua pakai palsu nggak ada yang tahu, men. Gimana ceritanya tuh? Jadi gua beli sepatu KW. Jadi nggak palsu-palsu banget sebenarnya. Dia bilangnya KW perfect. A triple. Baru tahu udah kayak baterai ya. KW macam-macam coy. Harganya sebenarnya mahal juga, nggak terlalu murah-murah banget. Berapa tuh bedanya? Contoh misalnya harga orinya 7 juta. Nah, KW yang plus itu 3,5-4 juta. Lumayan ya? Lumayan, tetap mahal kan sebenarnya. Betul. Tapi daripada lu bayar sampai 7 juta. Betul. Tapi kenapa nggak jadi diri sendiri aja? Masalahnya gini, gue kemarin itu mau uji coba gitu. Gue pengen kira-kira ini orang tahu nggak ya gue nggak pakai ori banget gitu. Ngetes. Gue beli dong. Gue beli. Diterima nggak dia? Lulus gak? Nggak tahu mereka semuanya. Gue pakai yang palsu ternyata. Malah sampai gila tuh sepatu beli di mana, men? Itu yang Jordan itu atau bukan? Iya. Maafkan saya kenapa bukan. Parah emang parah. Tapi ya gitu, men, biar bisa diterima di pergaulan salah satunya. Jadi
Tapi kalau boleh tahu abis diterima lu dapat banyak teman gak sih abis gitu bang? Lumayan, jadinya akhirnya mereka ngobrol ke gua karena mereka tahu gua pakai dan gua ngerti. Walaupun sosokan ngerti. Jadi artinya nyambung, men. Nyambung ya? Nyambung aja gitu. Berapa banyak tuh kalau boleh tahu jadi temennya sekarang? Lumayan banyak. Dan gua bisa banyak dapat info dari mereka, ternyata mereka juga itu tahu maksudnya beli palsu di mana. Gua curiga mereka pakai palsu juga itu. Bisa jadi. Bisa jadi. Ada lagi nggak dari lu? Cabut kemana? Lanjut kan katanya? Bukan. Topiknya lanjut lagi, bro. Topi, bro. Topi mau? Topi? Kopi. Oke. Apa ya? Enaknya apa nih? Ya. Masih ngeblank juga saya, gimana ya? Nah, gue juga ada juga dulu teman gue gini, biar diterima. Jadi tongkrong. Oh bentar, ada sponsor lagi nih, ada sponsor. Apa lagi sponsornya? Oke. Nih, gue kasih buat lu. Wah, Sirup bersih, lu langsung bersih sumpah. Hands up Yuri. Mencegah corona, membersihkan telapak tangan dengan sempurna. Miskin sponsor. Gue percaya video kedua ada sponsor. Kayak segitu dulu ya. Bisa. Mungkin kita topik selanjutnya bahas next episode aja kali lebih enak. Benar. Nanti betul. buat kamu juga yang kita mau bahas apa aja terserah. Kamu komen di bawah. Kita Boleh. mau bahas tentang apa. Ya. Yang pasti Drunken akan selalu ada buat kamu. Jadi kalau kalian juga pengen ngasih tahu nih ada ide minuman juga buat di review Ya. sambil kita ngulik-ngulik ngobrol santai itu boleh juga. Ya. Pesan moral dong. Pesan moral. apa tuh? Closing. Pesan moral episode ini. Jadi kalau dari gua nih, atau pesan moral dari gua atau dari lu nih? Nanti gantian. Gantian. Iya. Kalau dari gua, kita tuh jadi orang boleh lah pakai barang-barang palsu, tapi lu harus jadi orang yang asli, nggak boleh yang palsu. Karena untuk menjadi manusia tuh susah men gitu loh. Untuk jadi manusia yang baik, tulus, jujur tuh susah gitu. Butuh waktu yang panjang. Cuma gue percaya lu pada pasti bisa lah. Ya kalau dari gua yang pasti gengs, kalau lu mau bergaul pastikan teman-teman gaul itu positif. Betul. Ketika lu bergaul dengan hal-hal negatif, orang-orang negatif, nanti lu akan menanggung akibatnya di belakang. Kalau orang timur bilang karma, atau orang barat bilang tabur tuai, atau orang Jakarta Pusat bilang ini. Oke, gengs, sampai di situ dulu episode pertama dari Drinker Drunken. Jangan lupa subscribe channel ini buat episode berikutnya. Follow Instagram aku di @betcilaban. @makeitproud, gue nya ada 3. Bye bye.